semuanya. Kembali lagi dengan kita Age Achiever Podcast. Oke. Topik hari ini adalah peran generasi muda dalam merawat kebinekaan. Kita hari ini mendatangkan tamu yang sangat spesial, yaitu Naya and Savina dari Spensa. Oke. Gimana kabar kalian hari ini? Kabar kita nih baik-baik aja ya, seperti biasanya. Oke. Mungkin perkenalan dulu. Oke, tentunya tuh sebelumnya tuh kita juga seneng banget bisa diundang secara langsung podcast ini, apalagi bisa menyapa dan ketemu langsung dengan host-hostnya. Sebelumnya aku kan Naya dari Spensa dan ini teman aku Savina dari Spensa. Oke. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai sama bintang tamu kita yang sangat spesial ini dari Spensa ya tentunya, yaitu topiknya hari ini apa, Kemal? Peran generasi muda dalam merawat kebinekaan. Oke, sangat menarik dan sangat impresif ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai kayaknya lebih baik kita ice breaking dulu nih biar gak terlalu tegang-tegang banget, karena kan kita baru ngobrol santai ya, bukan lagi ujian. Oke. Jelas. Apa nih ice breakingnya, Kemal? Mungkin kita harus tepuk semangat dulu kali ya. Oke, boleh. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita udah ice breaking hari ini udah sangat bersemangat ya untuk mengunggah obrolan kita hari ini tentang peran generasi muda terutama pelajar dalam merawat kebinekaan. Wah, penting banget ya ini buat generasi emas berikutnya ya, di Indonesia. Penting banget sih karena Indonesia juga kan lagi mewujudkan generasi emas tahun 2040. Iya, oke, benar banget ya, masih jauh banget ya jangkanya. Oke, sebelumnya kita bakal tanya-tanya dulu nih ke narasumber kita yang sangatlah istimewa yang kita datangkan di hari ini. Tentunya gak gampang loh kita bisa ngundang narasumber di Spensa. Mantap. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya, Kemal, dari kelamaan. Oke, yang pertama, kenapa sih kita harus berperan dalam merawat kebinekaan? Tentunya kan kita pelajar ya, pastinya kita harus banget nih merawat dan menjaga kebinekaan di Indonesia. Oke, menurut kalian gimana caranya? Oke, tentunya kan jawabannya gampang aja, karena kita tuh termasuk bahasa Indonesia. Di Indonesia sendiri tuh banyak banget keberagaman seperti suku, ras, agama, antar golongan, dan lain-lainnya nih. Hal itu tuh berkaitan banget karena kan untuk tujuan pertamanya kita itu untuk mencapai kedamaian, tapi selain itu juga ada dampak pentingnya, kayak peran manusia tuh bisa untuk pengaruh Indonesia di masa yang akan mendatang. Oke, menarik banget gak sih, Kemal, jawabannya? Iya, jelas sih. Berarti kan kita sebagai generasi muda itu berperan ya. Oke. Kalau begitu, seberapa penting sih kita sebagai generasi muda merawat, menjaga kebinekaan? Justru untuk sekarang menurut aku sih penting banget ya, apalagi kan generasi muda tuh pada aktif-aktif nih sekarang. Mungkin menurut orang-orang tuh untuk generasi muda tuh nggak bertanggung jawab lah, main-main, tapi itu sebenarnya tuh ada sisi positifnya. Mereka tuh lebih punya power yang kuat, terus juga aktif dalam bermedia sosial. Jadi tuh menurut aku untuk peran generasi muda itu bisa saling bertukar ide atau mungkin memberi inovasi untuk merawat kebinekaan. Wah, oke. Sangat menarik ya jawabannya. Impresif sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut kamu, peran lembaga pendidikan dalam merawat kebinekaan itu gimana sih? Pastinya banyak banget kan ya peran-perannya yang berdampak positif bagi generasi muda terutama pelajar. Apa menurut kamu perannya? Aku sih perannya itu sangat penting ya. Yang pertama itu dapat menanamkan nilai toleransi dan saling menghargai pada diri seorang pelajar. Terus yang kedua itu bisa menanamkan rasa kebangsaan dan identitas nasional yang kuat yang menjadi perekat bagi banyaknya keragaman yang ada. Yang ketiga itu mungkin pelajar itu bisa dikenalkan dengan kearifan lokal dan banyaknya keunikan dari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Oke, wah benar-benar bagus banget ya jawabannya. Ini adalah jawaban yang kita inginkan, kita tunggu-tunggu. Karena kan ini kan kita mengunggah topik yang sangat-sangat menarik ya, sangat-sangat wow, sangat-sangat semarak
tren-tren yang Iya, lagi- kehidupan sekarang Iya, itu kan, benar-benar. iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kali ya. Menurut kamu apa dampak apabila kita nggak merawat kebinekaan nih? Menurut kamu gimana tuh dampaknya? Kalau menurut aku ya, mestinya dampaknya itu sangat negatif dan ada beberapa dampak yang muncul nih. Yang pertama itu mungkin akan terjadi perpecahan antar masyarakat dan mungkin juga akan NKRI ini akan terpecah-pecah dan menyebabkan bangsa lain itu mudah untuk menguasainya. Dan yang kedua itu perilaku toleransi yang mungkin tidak tercapai karena masyarakat itu tidak menerapkan sikap toleransi dan mungkin akan muncul konflik yang bernuansa SARA. Oke, wah menarik banget nih jawabannya, keren. Oke, kita lanjut ke Pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Oke, berarti bahaya banget ya kalau misal benar-benar terjadi di Indonesia gitu ya. Oke. Oh Berarti sebentar, sebelumnya ini kan lagi azan nih, ada baiknya kita berhenti dulu nggak Oh, iya. sih? Oke, kita lanjut ke vlog berikutnya ya teman-teman. Teman-teman, karena azannya tadi udah selesai, Iya, udah selesai nih. dan kita akan melanjutkan obrolan kita lagi sama sama narasumber yang Narasumber, sangat iya. spesial ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita sebagai generasi muda itu gimana caranya untuk mencegah pengaruh luar yang dapat memecah kebinekaan gitu. Dengan pendidikan multikultur Multikultural ya Multikultural. mungkin maksudnya. Oke, nggak apa-apa. Typo dikit tuh nggak apa-apa ya. nggak Biasa, sih? namanya Iya. juga manusia Iya kan betul, ya. banyak salahnya dan kita nggak akan pernah luput dari kesalahan. Oke, lanjut. dan bisa juga dengan penguatan identitas lokal. Oke, terus juga bisa mungkin dengan pemberdayaan komunitas ya. Lalu juga ada kampanye kesetaraan. Oke. Oke. Menarik. Oke, kita Oke. lanjut ke last question. Ya. Oh, belum. Oh, ternyata bukan ya guys. Oh, ternyata bukan guys, kita salah. Oke, Masih ada lanjut. beberapa ini satu pertanyaan baru last question, oke? Oke. Jadi pertanyaan ini adalah bagaimana cara mengembangkan cara penyampaian informasi kebinekaan agar lebih menarik. Kan kalau misal menarik gitu ya, pasti orang-orang pada pengen belajar, pengen mengetahui gitu kan. Gimana menurut kalian? Oke. Kalau menurut aku bisa menambahkan cerita, menambahkan visual, dan interaksi dengan pembaca ya. Bisa dengan kuis, permainan, kayak gitu. Terus bisa juga melalui seni, misalnya seni tari, seni musik, atau seni teater. Kreatif banget gak sih? Ya Iya, kan? betul. Wah, keren Oke, banget gak sih last generasi. question untuk kalian berdua. Ada nggak sih kalian ada contoh inovatif merawat kebinekaan dari mungkin yang kalian ketahui aja gitu? Bener-bener. Oke, yang pertama tuh kita tahu dulu kan kalau sebuah negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika nih, yang artinya tuh berbeda-beda tetapi tetap satu benua. Nah, untuk contohnya sendiri aku tuh mungkin bisa seorang ilustrator, dia membuat ilustrasi karya seni untuk bisa dipost di media sosial ataupun bahkan lebih baik tuh dimuseumkan. Mungkin untuk menarik warga negara asing atau turis-turis untuk melihat karya-karya. Saya itu juga yang lagi viral sih menurut aku anime ya. Anime itu kan keren ya. juga teman-teman kita ya ngefans sama anime. Ya anime macam-macam juga. Iya, kan. benar-benar. Oke, jadi mungkin animator itu tuh bisa mengembangkan kedua budayaan itu ya dari Jepang. Tenang, sabar. Dipikir dulu. Sabar. Ini kan fun ya. Iya, benar-benar. Kita harus fun. Obrolannya harus fun. Oke. Oke, lanjut. Gak Gak apa-apa. apa-apa, it's okay. Tarik nafas dulu. Hembuskan. Oke. Oke. Jadi untuk dua kebudayaan itu untuk stylenya sendiri atau ciri khasnya itu kita bisa pakai dari anime, dan untuk isinya itu untuk mengandung dari cara merawat kebinekaan menurut aku gitu. Dan untuk terakhirnya tuh jurnalis itu bisa membuat jurnal. Itu kan menurut aku jurnalis tuh punya banyak banget jaringan ya, kayak Iya. misal di web, Google atau majalah koran. Nah, mereka bisa mengembangkan lewat situ. Oke. Menarik banget gak sih jawabannya? Bagus sih jawabannya. Ya inovatif sekali ya. Benar. Wah, ini generasi lanjutan Iya, Indonesia benar yang sekali. unggul, inovatif dan tentunya mantap. Oke, lanjut teman-teman. Oke, terima kasih Naya, Safina Safina. sudah mau kita undang di Iya. AKG Podcast untuk menyampaikan
peran-peran generasi muda terutama pelajar dalam merawat kebinekaan. Oke. Berarti kita itu sebagai generasi muda harus merawat kebinekaan Iya. agar kita dapat mewujudkan generasi emas yang unggul, inovatif dan tentunya juga Kreatif. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat podcast kita ini yang benar-benar sangat bermanfaat buat kalau kalian Iya lihat dan dong. kalian serapi ilmunya. Kita juga sangat berterima kasih kepada Naya dan juga Safina udah mau datang karena udah mau memberikan informasi Ya, yang sangat berguna gitu, Iya, Nay. memberikan ilmu yang sangat berguna. Oke. Terima kasih semuanya. Kembali lagi Lagi ke di video selanjutnya. Bye bye.